Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, perhatikan ya teman-teman, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda atau lambang pertidaksamaan dan mengandung variabel. Ingat, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya ya. Kemudian ketidaksamaan adalah kalimat yang menggunakan lambang ketidaksamaan. Apa aja itu? Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan ada juga lebih dari atau sama dengan. Nah, lambangnya bisa dilihat di sini ya. Kalau persamaan linier satu variabel itu lambangnya sama dengan ya teman-teman. Tetapi kalau pertidaksamaan linier satu variabel, lambangnya ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari atau sama dengan, dan ada juga lebih dari atau sama dengan. Kemudian pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dan variabelnya adalah 1. Contohnya, di sini ada 2, Y ditambah 3 lebih dari sama dengan 6. Nah, kenapa ini dinamakan pertidaksamaan linier satu variabel? Perhatikan lagi ya pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, di sini ada 2Y, memiliki satu variabel ya, variabelnya Y. Kemudian, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Berarti memenuhi ya. Nah, di sini juga menggunakan lambang pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah, kemudian contoh yang kedua ada 6 dikurang 2X kurang dari 8. Nah, perhatikan juga di sini hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel X. Kemudian, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Dan menggunakan lambang ketidaksamaan apa? Kurang dari. Jadi ini termasuk contoh pertidaksamaan linier satu variabel ya teman-teman. Nah, supaya lebih paham, coba kita tentukan mana yang termasuk PTLSP dari 4 soal di bawah ini. Oke, soal yang pertama. Ada X kuadrat kurang dari 9. Nah, jelas ya ini bukan termasuk PTLSP. Kenapa kok bukan termasuk? Perhatikan di sini. Nah, di sini variabelnya berpangkat 2. Sedangkan pertidaksamaan linier satu variabel adalah hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi dia bukan PTLSP. Contoh yang kedua. Ini juga jelas ya, bukan PTLSP. Kenapa begitu? Karena ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Ya. Kemudian nomor 3, ini juga bukan PTLSP. Kenapa begitu? Karena pangkatnya kuadrat atau pangkat 2 ya. Kemudian nomor 4, nah ini baru PTLSP. Kenapa begitu? Nah, dilihat. Di sini tandanya benar ya, pertidaksamaan kurang dari, kemudian variabelnya berpangkat 1, dan jumlah variabelnya hanya 1 juga, yaitu variabel X saja. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekarang, penyelesaian PTLSP. Nah, caranya, pertama usahakan semua variabel itu berada di ruas kiri dan bilangan berada di ruas kanan. Kemudian kita nyatakan PTLSP dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk penyelesaian PTLSP ini hampir sama dengan persamaan linier satu variabel ya teman-teman. Nah, tetapi dalam penyelesaian PTLSP ada yang perlu diingat. Jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Kemudian, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Jadi misalnya, sebelum dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, PTLSP memiliki tanda pertidaksamaan kurang dari, ya.
Maka setelah dikali atau dibagi, tanda ketidaksamaannya berubah menjadi lebih dari. Kemudian, kalau sebelumnya tandanya kurang dari atau sama dengan, kemudian setelah dikali atau dibagi, tanda pertidaksamaannya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, ini juga berlaku sebaliknya ya, teman-teman. Oke, supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Nah, soal yang pertama, penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5 dengan X 2, 4, 6, 8, 10 adalah, nah kita perhatikan di sini ya, X kurang dari atau sama dengan 5. Berarti 2-nya termasuk ya. Kemudian 4 juga termasuk. 6-nya nggak termasuk ya. Kenapa nggak termasuk? Karena lebih dari 5. Ya, jadi jawabannya hanya 2 dan 4. Masih mudah ya teman-teman? Kemudian soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari 2Y ditambah 1 kurang dari 9 dengan anggota Y bilangan asli adalah, kita tulis dulu ya soalnya, 2Y ditambah 1 kurang dari 9. Nah, kemudian 2Y kurang dari 9 negatif 1. Kenapa begini? Nah, ini ya, ini tidak memiliki variabel. Jadi kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena di sini 1 tandanya positif 1, kalau pindah ruas ke kanan tandanya jadi negatif 1. Nah, setelah itu 2Y kurang dari 8 ya. Nah, sampai di sini agar mendapatkan Y berkoefisien 1 berarti kedua ruas harus kita bagi koefisien Y yang sekarang, yaitu 2 ya. Jadi 2Y per 2 kurang dari 8 per 2. Jadinya berapa? Y kurang dari 4. Nah, sampai di sini belum selesai ya teman-teman. Kita lihat di sini, Y-nya itu anggota bilangan asli. Ingat, anggota bilangan asli itu apa aja? Dimulai dari 1, ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, karena di sini Y kurang dari 4, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Kok hanya 1, 2, dan 3? Kenapa 4-nya nggak termasuk? Nah, karena di sini tandanya kurang dari. Kalau di sini tandanya kurang dari atau sama dengan 4, nah baru 4-nya termasuk. Karena di sini hanya Y kurang dari 4, maka cukup 1, 2, dan 3 saja. Oke, contoh soal nomor 3 ya. Himpunan penyelesaian dari 10 kurang dari 3X dikurang 2. Dengan X-nya anggota bilangan asli. Kita tulis lagi ya soalnya. Kemudian kita pindah ruas ya. Yang punya variabel kita pindah ruas ke kiri. Jadi tandanya negatif. Negatif 3X kurang dari negatif 2, negatif 10. Kenapa 10-nya ikut negatif? Nah, karena di sini 10-nya positif ya teman-teman. Kalau pindah ruas ke kanan, jadi berubah tanda negatif. Ya. Jadi negatif 3X kurang dari negatif 12. Nah, agar mendapatkan X berkoefisien 1, berarti kedua ruas ini harus kita bagi dengan koefisien X yang sekarang. Berarti kita bagi negatif 3. Jadi negatif 3X per negatif 3 kurang dari negatif 12 per negatif 3. Nah, diperhatikan ya. Tandanya negatif. Jadi, ini dibagi bilangan negatif yang sama ya teman-teman, maka tandanya berubah. Jadi, X lebih dari 4. Sampai di sini paham ya teman-teman? Tapi belum selesai ya. Kita lihat di sini, X-nya itu bilangan asli. Ingat, bilangan asli tadi dimulai dari 1. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini X lebih dari 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami ya teman-teman.
Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Atau kalau ada tugas yang bingung cara jawabnya, juga boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.